wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih pula buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu kepada saya. Sehingga hari ini saya dapat melaksanakan aksi nyata tentang 1.4 tentang budaya positif. Oke teman-teman, kita semua tahu bahwa di dalam budaya positif ini ada banyak hal. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, terutama bagi kita sebagai wali kelas, sehingga bagaimana kita menerapkan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, terutama kepada peserta didik. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengkontrol diri yang melakukan segala tindakan. Kita sebagai guru, yang pertama adalah kita harus mengontrol diri kita. Sehingga disiplin positif yang kita jalankan di sekolah berjalan sesuai dengan disiplin positif yang sebenarnya yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru yang harus ada pada diri kita masing-masing sebagai seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Dan yang keempat, teman. Yang paling penting adalah manajer. Posisi kontrol guru seorang guru sebagai manajer. Ada 2 poin. Yang pertama, guru membuat sesuatu bersama murid, bertanggungjawabkan perilakunya dalam mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Contohnya, sebagai kita guru, posisi kontrol kita tuh posisi yang paling utama yang kita gunakan. Tapi, saya sendiri saja paling sulit untuk masuk dalam posisi manajer. Tapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk dalam posisi manajer? Karena manajer ini, kita selama ini sebagai guru nih, kita sebagai ada dalam posisi merasa bersalah dan penghukum. Kenapa 2 itu yang kita pakai? Karena setiap siswa yang melakukan kesalahan atau dia dalam bentuk datang terlambat, tidak membuat tugas, menyontek teman, kita selalu memakai 2 posisi kontrol, yaitu menghukum dan merasa bersalah. Bagaimana teman-teman? Mulai dari saya sendiri juga akan mengubahkan diri saya untuk memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kita semua sudah masuk ke dalam 5 posisi kontrol kita. Sehingga hari ini kita bagaimana menerapkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita jalankan pada sekolah kita dan kelas kita masing-masing. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam bentuk lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua telah memiliki keyakinan kelas.
Bagaimana bentuknya keyakinan kelas? Pasti kita buat kesepakatan antara murid dengan kita. Karena itu adalah hal yang perlu mereka jalankan. Jadi, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang kita pakai dalam penyelesaian masalah. Contohnya posisi kita tadi sebagai guru, manajer. Bagaimana kita mengatasinya? Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu juga sudah mengalami posisi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kadang siswa itu datang dari rumah membawa masalah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kita selalu hanya langsung memberikan hukuman, memberikan sesuatu yang memang memberikan siswa itu tidak mampu untuk menyampaikan apa masalahnya. Jadi dari segitiga restitusi ini, dalam penyelesaian masalah ini, kita sudah bisa tahu ada beberapa poin dari segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilitas identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya masalah dengan siswa atau siswa punya masalah, kita menggunakan 3 langkah ini. Langkah yang pertama, menstabilitaskan identitas. Kita tanya kepada siswa, apa masalahmu? Selesai itu kita mulai angka validasi tindakan. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu? Yang ketiga, kita menanyakan kepada siswa, keyakinan yang kita sudah buat itu, apakah kamu melanggar atau tidak dari masalah yang kamu hadapi? Tuh Bapak Ibu, tadi kita semua sudah masuk ke dalam 5 posisi kontrol kita, sehingga hari ini kita bagaimana menerapkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita jalankan pada sekolah kita dan kelas kita masing-masing. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam bentuk lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua telah memiliki keyakinan kelas. Bagaimana bentuknya keyakinan kelas? Pasti kita buat kesepakatan antara murid dengan kita. Karena itu adalah hal yang perlu mereka jalankan. Jadi, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini yang kita pakai dalam penyelesaian masalah. Contohnya posisi kita tadi sebagai guru, manajer. Bagaimana kita mengatasinya? Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu juga sudah mengalami posisi bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kadang siswa itu datang dari rumah membawa masalah, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kita selalu hanya langsung memberikan hukuman, memberikan sesuatu yang memang memberikan siswa itu tidak mampu untuk menyampaikan apa masalahnya. Jadi dari segitiga restitusi ini, dalam penyelesaian masalah ini, kita sudah bisa tahu ada beberapa poin dari segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilitas identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya masalah dengan siswa atau siswa punya masalah, kita menggunakan 3 langkah ini. Langkah yang pertama, menstabilitaskan identitas. Kita tanya kepada siswa, apa masalahmu? Selesai itu kita mulai angka validasi tindakan. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu? Yang ketiga, kita menanyakan kepada siswa, keyakinan yang kita sudah buat itu, apakah kamu melanggar atau tidak dari masalah yang kamu hadapi? Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam mengatasi sebuah masalah. Ya, budaya positif ini saya percaya bahwa teman-teman yang belum mengikuti kegiatan program guru penggerak, walaupun belum mengikuti programnya, namun sudah pernah mengikuti dalam PMM, bagaimana kita menerapkan budaya positif. Filosofi KHD, nilai peran guru penggerak, dan visi guru penggerak.
Bapak Ibu, kita masuk dalam refleksi ini. Secara langsung, saya langsung akan menanyakan refleksi terkait dengan dua guru. Bagaimana Bapak Ibu memahami apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dan apa yang Bapak Ibu sudah terapkan. Saya minta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembali pertama terbaik Ibu Mida ya. Ibu Mida, bagaimana perasaan Ibu Mida setelah saya menyampaikan refleksi ini? Ibu Mida, saya jelaskan terkait dengan budaya positif. Saya minta kepada Ibu Mida tolong memberikan refleksi tadi secara singkat kepada saya. Apa yang sudah Ibu Mida buat terkait dengan budaya positif di sekolah atau di kelas yang pernah Ibu Mida terapkan? Ya, terkait dengan budaya positif, dan sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan budaya positif yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ellen, yang sudah saya terapkan, yaitu terkait dengan kesepakatan kelas. Ada hal-hal yang mungkin siswa sudah melakukan terkait dengan kesepakatan kelas, ada hal-hal yang dilanggar. Nah, itu kita sama-sama mengkaji ulang kira-kira apa penyebab sehingga anak itu dia bisa melakukan pelanggaran dalam hal kesepakatan kelas tersebut. Mungkin itu saja. Oke, makasih Bu Mida atas refleksinya, sangat luar biasa. Saya meminta kesempatan dari Ibu Guru Atta untuk memberikan saya refleksi singkat terkait dengan disiplin positif. Kembali lagi dengan segitiga restitusi. Bagaimana, apakah Ibu Atta pernah mengalami terkait permasalahan yang terjadi? Mungkin siswa datang terlambat. Apakah Ibu Atta sudah menerapkan posisi kita sebagai seorang manajer? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Ellen. Saya secara pribadi pernah ada pada posisi penghukum guru, penghukum siswa. Saat siswa yang bersangkutan terlambat, tanpa saya tanya latar belakangnya, saya langsung diberi hukum karena tidak konsekuensi waktu dengan pihak sekolah, datang terlambat. Jadi saya pernah ada pada posisi penghukum. Namun dengan adanya penjelasan dari Ibu Ellen terkait dengan segitiga restitusi, insya Allah ke depan saya bisa menjadi seorang yang disebut manajerial. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Atta dan Ibu Mida, dan terima kasih pula buat semua teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, sehingga hari ini saya sudah dapat menyelesaikan aksi nyata saya, yaitu 1.4 tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita sesuai berjalan dengan budaya positif dan kita gunakan 3 posisi kontrol kita sebagai guru. Terima kasih. Ya, oke. Tonton. Mengerjakan mengerti keseluruhan mengangkat tangan jika ingin bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah. Senang sekali